Halo semuanya, di sini aku akan membacakan torrent untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang nilai kamu di mata dia. Oke, kita akan tarik energi dia ini siapanya kamu yang akan melihat nilai dirimu di mata dia itu seperti apa sih gitu ya. Dia ini siapa? Oke, siapakah dia? Aku lihat di sini mungkin dia orang yang selama ini suka berbohong sama kamu. Mungkin juga pernah menipu kamu, ya. Dia orang yang penuh atau punya banyak sekali tipu daya atau intrik ya seperti itu. Mungkin dia pernah mencuri sesuatu atau dia misalkan pernah berhutang sama kamu sampai sekarang belum tuh dibalikin sama dia, gitu ya. Dia mungkin selama ini nggak jujur, banyak merencanakan ini itu tapi nggak ada yang terrealisasi. um, Dia mungkin sama kamu tuh teman, tapi sebenarnya dia adalah musuhmu, ya. Jadi kayak musuh berkedok teman, ya. Bisa jadi mungkin hubungan kamu dengan dia sebenarnya teman, tapi dia itu karena punya tipu muslihat, terus juga punya punya trik and trick ya, trik and trick, bukan punya eh, ketidakjujuran atau kebohongan ya, sehingga kamu dengan dia saat ini sudah jadi musuh. Padahal kamu dengan dia sebenarnya tadinya teman, tapi karena dia mungkin bohong, atau bisa jadi dia juga mungkin pernah mengambil sesuatu dari kamu dan tidak dia balikan sampai sekarang, atau termasuk hutang ya, hutang, dia berhutang sama kamu sampai sekarang belum tuh dibalikin ya. Tapi ya mungkin bukan hanya sekedar itu yang menjadi kalian akhirnya bermusuhan dengan orang ini, tapi ya salah satunya ya salah satunya yang membuat kalian bermusuhan adalah ya ini karena dia berbohong atau mengambil sesuatu dari kamu sampai sekarang belum dibalikin. Terus aku lihat saat ini dia masih sering memata-matai kamu, ya. Dia orang yang dingin ya, kurang memiliki hati nurani gitu, ya. Orang yang cuek, tidak peduli, ya. um, tapi dia ini orang yang punya apa ya, kayak sikap, tindakan atau kemampuan beradaptasi yang baik gitu. Jadi kayak gampang berbaur atau gampang menarik perhatian orang lain gitu ya. Kalau misalkan dia adalah pasanganmu atau ya mungkin PDKT-an ya, kalian baru PDKT-an gitu, crush gitu ya, dia ternyata menghadirkan pihak ketiga di antara kalian ya, sehingga pihak ketiga ini menyabotase hubungan kamu dengan dia. Seperti itu. Terus itu juga dia ini mungkin selama ini selalu menyembunyikan perasaan dia yang sebenarnya sama kamu. Dia nggak kayak kelihatannya cuek padahal sebenarnya sayang gitu ya. Dia nggak pernah mengutarakan kalau dia cinta sama kamu kayak gitu. Oke, kalau aku lihat nampaknya saat ini keadaan dia lagi memulai awalan baru dalam hal keuangan. Mungkin saat ini dia lagi cari pekerjaan baru atau baru aja mendapatkan pekerjaan baru atau baru memulai bisnis baru ya. Intinya ada awalan baru dalam hal keuangannya. Mungkin pekerjaan baru atau usaha baru atau mungkin lagi berinvestasi, mulai bisa menabung ya. Kalau dia ini orang baru dalam hidupmu, mungkin kamu kenal dengan dia ini melalui pekerjaan ya, misalkan kalian sekantor atau kalian punya bisnis yang sama ya, jadi kolega atau gimana deh ya, yang berhubungan dengan pekerjaan kalian gitu.
Terus itu juga, aku lihat di sini dia orang yang hidup secara mandiri, ya. Eh, Terus itu mungkin dia dan kamu selama ini saling mendukung ya untuk kesuksesan satu sama lain atau kemandirian hidup, karena mungkin kamu dengan dia sama-sama orang yang mandiri dalam finansial ataupun karir, mungkin nggak punya privilege dari keluarga ya, jadi kayak berdiri di kaki sendiri gitu. Jadi kamu dan dia sama-sama mandiri satu sama lain, nggak ada bantuan, jadi makanya saling mendukung. Kamu dan dia sama-sama saling mendukung, untuk perkembangan finansial kalian, seperti itu ya. Kalau aku lihat dia ini orang yang sebenarnya masih memiliki cinta yang permanen sama kamu, ya. Dan aku lihat mungkin dia ini orang yang bisa diandalkan. Terus itu aku lihat di sini apa ya, orang yang dia punya prinsip, pengen punya hubungan tuh yang bisa saling memberikan rasa stabil dan keamanan dalam hubungan, ya. Jadi dia pun pengen memulai hubungan yang serius itu dengan pasangan yang setara gitu secara finansial, sehingga apa ya, tidak ada yang ketergantungan gitu loh. Ya bisa sama-sama mandiri, sama-sama tidak ketergantungan gitu. Jadi kalau finansial dia bagus, ya pengennya pasangannya juga finansialnya bagus gitu. Kemudian aku lihat tapi hubungan kamu dengan dia ini ada banyak gangguan ya, selain pihak ketiga, mungkin selingkuh atau ada pihak ketiga mungkin dari keluarga atau gimana. Sehingga hubungan kamu dengan dia sudah berakhir. Ada pembatalan hubungan di sini, dan juga nampaknya kebohongan yang selama ini dia tutupi dari kamu terbongkar. Kamu udah tahu ya kebohongan dia, misalkan menyembunyikan selingkuhannya, menyembunyikan jati diri dia sebenarnya, itu ya aku lihat sudah terbongkar ya. Terus itu aku lihat dia ini orang yang punya beban kerja yang sangat berlebihan, atau bisa dibilang dia ini orang yang gila kerja ya. Orang orang yang suka marah-marah ya, orang yang suka marah-marah, terus juga orang yang terlalu berhati-hati dalam bertindak, dalam bersikap, ya, dalam mengambil keputusan, seperti itu. Dia ini orang yang secara emosional dan mental tuh gampang bergejolak gitu ya. Ya kayak sebenarnya gampang terpengaruh atau gampang nggak stabil gitu ya. Orang yang masih punya banyak rasa ketakutan, cemas secara emosional, sehingga mungkin selama ini dia selalu menjauhkan diri dari kamu, ya. Dia juga masih memiliki kesulitan atau kepahitan hidup atau kecemasan dalam hidupnya, sehingga sering menghindari kamu. Dia selalu menutupi masalah di hubungan kalian, ya, sehingga sekarang akhirnya tuh menimbulkan permusuhan di antara kalian. Kamu dengan dia kayak kayak ya nggak, tidak sedekat dulu deh gitu ya, saling cuek-cuekan, saling dingin, seperti itu. Mungkin selama ini dia itu orang yang kurang terarah hidupnya. Jadi untuk masa depan dia mau jadi apa aja dia nggak tahu gitu ya. Eh, Dia mau kerja jadi apa juga dia nggak tahu gitu. Jadi cuma ngejalanin aja hidup gitu, ngalir gitu aja ya. Kurang bisa mengendalikan diri ya. Jadi suka semena-mena dan nggak tahu arah gitu. Terus itu aku melihat mungkin selama ini dia selalu merasa kayak ada ketidakberdayaan dari dia untuk memperjuangkan kamu atau memperjuangkan hidupnya. Ya dia ngerasa kayak insecure aja gitu. Ya dia ngerasa kayak lemah terus gitu. Ya. Dan aku lihat mungkin kamu saat ini dengan dia musuhan. Ya saling saling apa ya? Saling cuek-cuekan gitu, saling tidak mau peduli, seperti itu. Ya. Karena mungkin hubungan kamu dengan dia banyak sekali hambatannya, ya, atau mungkin dihalang-halangi oleh pihak ketiga atau oleh sesuatu seperti itu. Sehingga ada rasa di mana dia kayak
terpaksa harus menghindari kamu gitu. Dia ini orang yang punya hasrat kuat untuk jatuh cinta, sehingga mungkin dia itu ingin selalu terlihat sempurna di mata banyak orang agar dia itu bisa dicintai gitu loh. Ya, makanya di sini dia akan melakukan banyak hal terkait untuk membuat orang-orang itu merasa tertarik sama dia gitu ya, entah itu secara finansial, entah itu secara keuangan. Makanya mungkin kadangan dia ini orang yang suka flexing-flexing gitu, pamer-pamer gitu ya, atau apalah gitu deh, yang pokoknya bisa ngebuat orang-orang di luar sana itu kayak merasa tertarik sama dia. Terus itu juga biasanya orang yang seperti ini tuh banyak sekali pilihan ya, jadi nggak cuman kamu say gitu. Jadi mungkin dia menjalani hubungan itu dengan si A, si B, si C, sampai seberapa lah banyak gitu ya, untuk mencari mana nih yang menurut dia cocok sama dia gitu ya. Dan aku melihat di sini kalau misalkan tentang hasrat dia untuk mendapatkan cinta itu memang sangat optimis dan antusias banget. Cuman aku lihat kayaknya banyak kegagalan sih ya. Banyak kegagalan walaupun dia banyak pilihan juga banyak kegagalannya. Ya, sehingga aku lihat di sini dia harus menyadari ya, apapun yang dia lakukan dia harus berpikir bahwa tidak akan pernah ada yang tampak terlihat sempurna di mata orang lain ya. Dia ya orangnya punya sikap optimis, antusias ya, tapi dia juga harus tahu bahwa hidup ini juga butuh kesabaran. Sabar itu penting, apalagi dalam menemukan cinta. Jadi nggak asal cap cip cup dapet gitu ya. Karena ya itu dia sering cap cip cup, siapapun yang datang itu kayak dia suka gitu ya, siapapun yang dia lihat menarik di mata dia, dia suka gitu, tapi tidak dia apa ya, tidak, bukannya tidak disortir, tapi ya itu siapapun yang datang hayu gitu loh, paham nggak sih? Ya, siapapun yang dia lihat menarik, dia ajak untuk dekat dan menjalani hubungan dengan dia, nah kayak gitu orangnya. Ya, padahal kalau untuk menemukan cinta itu ya selektif ya, seharusnya nggak kasarnya itu kayak nggak, kasarnya tuh jangan murahan gitu loh. Ya, tapi kalau dia ini semua kayak hayu gitu. Oke, kemudian dia ini punya masalah dengan keluarganya, dia kayaknya lagi ada perselisihan atau pertengkaran dengan keluarganya. Mungkin keadaan dia saat ini tuh mengalami kebangkrutan. Ya, dia dulu mungkin sempat ya secara finansial bagus gitu ya, atau mungkin dari orang tuanya tuh dia berasal dari keluarga yang oke lah gitu secara finansial. Tapi ketika warisannya jatuh di tangan dia bangkrut gitu loh. Ya, jadi orang tuanya mungkin kecewa atau gimana, atau ya ada perebutan ya karena dia bangkrut ya, ada perebutan dengan kakak-kakak adik-adiknya secara harta atau gimana. Soalnya di sini aku lihat ada perselisihan dengan keluarganya, dia juga ada kebangkrutan, ditambah lagi dia punya banyak hutang, say. Ya, orang ini punya banyak hutang. Jadi dia sebenarnya sempat sukses ya, tapi ya udah cepat berlalu juga kesuksesannya itu gitu ya. Terus juga ya aku lihat keadaan dia sekarang lagi bermasalah dengan keuangan. Jadi tidak stabil ya secara keuangan gitu. Terus itu juga dia orang yang suka melanggar tradisi dalam keluarganya. Mungkin ya keluarganya sangat kental dengan tradisi tapi dia suka melanggar tradisi gitu. Oke, saat ini kamu dengan dia sudah ada perpisahan ya, karena ketidakstabilan hubungan, karena adanya juga ketidakpastian antara kamu dengan dia, kamu ini entah siapanya dia, pasangan kah, atau cuman sekedar teman kah, atau hubungan tanpa status kah, atau apalah, pokoknya intinya kamu kayak nggak diberikan kepastian sama dia. Hubungan dia sama kamu itu entah mau dibawa kemana, nggak tahu gitu ya. Jadi kayak hubungan yang hanya dijalan-jalani saja, seperti itu. Terus itu juga hubungan yang mungkin memiliki apa ya, pondasi yang tidak kuat ya.
Terus itu juga dia orang yang gampang meninggalkan pasangan atau meninggalkan kamu dengan tujuan-tujuan yang egois. Misalkan ya itu tadi, dia akan gampang meninggalkan kamu kalau dia lihat di luar sana ada wanita atau pria lain yang lebih dari kamu, yang bisa menarik perhatian dia, yang bisa apa ya, membuat dia tertarik lah gitu ya. Dia akan gampang meninggalkan kamu begitu saja. Um, Terus itu juga aku lihat dia ini punya apa ya, kewajiban finansial. Misalkan dia harus membiayai sekolah adiknya, dia harus menjadi tulang punggung keluarganya. Dia kalau misalkan di sini duda ya, atau misalkan ini mantan suamimu ya mungkin dia harus bisa memberikan tunjangan kepada anak, ya seperti itu. Ada kewajiban finansial yang harus dia penuhi. Ya, apalagi terhadap hubungan kalian ya, bisa jadi ini mungkin mantan suamimu. Tapi ya kalau bukan mantan suamimu ya bisa jadi mungkin dia single father, single mother ya, dan sudah punya anak ya harus membiayai anak dia gitu ya. Atau kalau belum single mother, belum single father ya mungkin dia harus menanggung perekonomian keluarganya, ibu bapaknya, adik-adiknya seperti itu ya. Kalau aku lihat dia ini orang yang takut akan perubahan, dia takut melakukan perubahan, orang yang gampang bimbang, orang yang gampang ragu-ragu, ya orang yang masih bimbang atau masih ragu-ragu, orang yang gampang gak yakinan, sehingga mungkin saat ini dia membatasi diri dengan kamu, ya. Terus juga aku lihat saat ini kayak kurang adanya perencanaan dalam hidupnya ataupun dalam hubungan kamu bersama dia. Orangnya kaku, um, mungkin orang yang suka melakukan perjalanan ya, orang yang mungkin suka traveling ya, atau mungkin dia ini punya banyak rencana tapi ya dibatalkan semua gitu ya. Karena ada ketidakmampuan saat ini untuk merealisasikan rencana-rencana itu. Terus itu orang yang masih suka bermain-main ya, mau itu dalam hubungan ataupun dalam pekerjaan atau dalam hal apapun suka bermain-main dia ini. Terus itu orang yang gampang mundur, orang yang nggak berani ngambil resiko. Gampang mundur ya, takut akan hal-hal yang tidak dia ketahui ke depannya. Jadi gampang menyerah seperti itu. Orang yang saat ini aku lihat dia memilih kehidupan yang membosankan atau biasa-biasa aja. Gak ada yang menarik dalam kehidupan dia ya. Orang yang suka datang dan pergi suka-suka hati dia gitu ya. Mungkin juga kalau di kamu dia suka datang dan pergi suka-suka hati dia. Tiba-tiba datang, tiba-tiba pergi, kamu udah move on, tiba-tiba dia datang lagi. Ih, kesel ngelihatnya ya. Oke, kalau aku lihat kamu dengan dia saat ini sudah merasa saling menjauh satu sama lain ya. Karena mungkin hubungan yang kalian jalani selama ini membosankan, seperti tidak ada gairah lagi yang tersisa saat ini, perasaan itu sepertinya sudah menghilang ya. Terus itu juga aku melihat di sini tapi nampaknya dia kayak masih takut untuk melepasmu sepenuhnya. Ya, jadi dia ini sebenarnya masih takut sendirian tanpa kamu, atau dia takut kehilangan kamu, atau dia ya takut sendirian lah, takut 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 apa itu namanya, nggak bertemu dengan nggak ada ya nggak bertemu dengan sosok yang seperti kamu lagi gitu ya. Dia takut sendirian, dia takut nggak ada orang-orang di luar sana yang menganggap dia menarik lagi gitu. Makanya di sini walaupun kamu dengan dia sudah berpisah, dia tidak sepenuhnya mengikhlaskan kamu atau meninggalkan kamu gitu, pergi dari kamu gitu. Oke, kita lihat seberapa bernilainya kamu di mata dia. Seberapa bernilainya kamu di mata dia? Ini aja deh, pakai kartu yang ini. Nilai kamu di mata dia. Nilai kamu di mata dia.
Oke, yang pertama adalah seberapa bernilai kamu di mata dia. I'm grateful from the spiritualism. Jadi dia merasa bersyukur atas pelajaran spiritual yang telah kamu berikan kepada dia, ya. Dia jadi lebih mengerti tentang jati diri dia, arah tujuan hidup dia. Dia ini sebenarnya orang yang seperti apa sih gitu ya. Jadi pelajaran tentang spiritual yang telah kamu berikan kepada dia itu sangat bermakna banget ya. Kamu tuh seperti guru spiritual terbaik bagi dia gitu ya. Jadi lebih mengetahui sebenarnya mau dia itu seperti apa sih. Ya kan dulu kan orang yang kayak nggak tahu arah tujuan hidup gitu ya. Nah sekarang jadi mengerti, oh dia ini maunya seperti ini. Oh ternyata dia itu apa ya, orangnya sikapnya seperti ini seperti itu gitu ya. Terus itu seberapa bernilai kamu di mata dia? Dia sangat menurut dia kamu sangat bernilai karena di sini dia berharap kamu bisa memaafkan dia suatu hari nanti, ya. Jadi kamu tuh masih sangat berharga di mata dia. Karena ya dia di sini masih berharap gitu. Kamu masih mau memaafkan dia gitu ya. Terus itu we need to let each other go ya. Walaupun mungkin saat ini situasinya masih sulit untuk dia perjuangkan, jadi seolah-olah kayak nggak berharga kamu di mata dia. Tapi ya mungkin karena di sini ada ketidakmampuan dari dia untuk memperjuangkan kamu saat ini. Makanya ya udah deh daripada kamu tetap bertahan, tetap dia tahan kamu bersama dia tapi kamunya terluka, tapi kamunya kecewa, tersakiti gitu ya, ya lebih baik kita saling melepaskan aja dulu karena di sini dia tidak mau membuat kamu terbelenggu atau tidak mau melukai kamu karena bertahan dengan dia tapi dia tidak bisa memperjuangkan kamu saat ini gitu. Tapi di sini I will wait for a sign from you ya. Dia masih sangat menunggu kabar dari kamu bahwa kamu pun masih mengharapkan dia, kamu masih mau menerima dia kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini ada sisi dia ini sebenarnya kayak insecure ya untuk bisa bersanding dengan kamu gitu. Tapi masih berharap gitu, kamu itu masih mau sama dia gitu. Makanya di sini dia masih sangat menunggu apa kabar dari kamu. Tindakan ya tindakan kamu yang masih menginginkan dia atau tanda-tanda lah kamu masih mau menginginkan dia gitu ya. Ya, seberapa bernilai kamu di mata dia, you don't know how hard it was to let you go. Ya, kamu nggak tahu betapa beratnya aku melepaskan kamu. Jadi sangat berharga ya nilai kamu di mata dia. Ya masih sangat berharga karena di sini dia masih sebenarnya berat gitu melepaskan kamu. Tapi ya gimana? Dia ternyata untuk saat ini belum bisa memberikan kejelasan atau belum bisa memberikan kepastian, belum bisa untuk memperjuangkan kamu. Tapi sangat berat loh melepaskan kamu begini gitu, membiarkan kamu pergi dari dia seperti ini. Makanya tadi two of wands reverse ya, walaupun saat ini berpisah dia kayak belum ikhlas gitu loh ngelepas karena berat gitu ya. It's time for me to heal now. Jadi untuk saat ini dia nampaknya butuh untuk healing dulu ya, atau mungkin kalau misalkan saat ini keadaan finansial dia belum baik ya mungkin ingin diperbaiki dulu finansialnya seperti itu ya. Dia berjuang dulu dari nol nih, Ace of Pentacles ya. Jadi mulai dari awal lagi secara finansial. Terus juga ya ada rasa sedih, rasa kecewa, rasa menyesal ya karena nggak bisa memperjuangkan kamu. Nah di sini dia mungkin harus tenang dulu menyembuhkan patah hati dia karena berpisah dengan kamu seperti itu ya. Jadi untuk saat ini ya dia harus bersikap rasional, bersikap apa sih, bersikap realistis dengan keadaan gitu ya. Kalau untuk saat ini belum bisa membahagiakan kamu atau memperjuangkan kamu ya udah daripada kamu tersiksa ya ikut susah juga dengan kehidupan dia yang seperti ini ya udah dilepasin aja dulu. Tapi berat loh gitu. I laugh when I saw you with someone ya. Kalau misalkan ternyata di saat kalian berpisah seperti ini, terus dia memang belum siap atau belum bisa untuk memberikan kepastian atau kejelasan atau memperjuangkan kamu, tapi kamu sudah dia lihat bertemu dengan
orang lain, ya kamu sudah bersanding dengan orang lain, ya mau nggak mau, ya dia akan mengikhlaskan kamu bersama dengan yang lain, kayak gitu. Ya, jadi kamu bisa menilai sendiri seberapa bernilainya kamu di mata dia, gitu. Ya, jadi kalau aku lihat sih, ya kamu sangat bernilai sih. Cuman ada ketidakmampuan dari dia untuk memperjuangkan kamu saat ini, ya, karena di sini juga ditambah dengan ada pihak ketiga itu bisa jadi pasangan sahnya, keluarganya, atau pasangan dia yang lain, seperti itu. Karena kalau aku lihat keadaan dia saat ini adalah overwhelmed, ya, overwhelmed. Jadi kayak apa sih, kewalahan ya saat ini, dia kayak kelelahan, dia merasa stres akibat dari hal-hal yang benar-benar membuat dia terkuras energinya ya, karena di sini keuangan belum stabil, ini baru memulai lagi untuk menstabilkan keuangan ya kan. Terus ya macam-macam lah ya di sini masalah dia yang mungkin masalah pekerjaan dia yang belum terselesaikan. Jadi di sini dia juga merasa stres akibat hal-hal yang menguras tenaga dia akhir-akhir ini atau saat ini, seperti itu ya. Terus juga aku melihat di sini dia sadar, dia tahu dia telah membuat suatu kesalahan terhadap kamu ya, karena aku lihat di sini dia pernah menyakiti kamu ya, tapi di sini dia berharap dia masih bisa memperbaiki kesalahannya. Dengan cara apa? Yaitu tadi dia sedang memperjuangkan keadaannya untuk stabil, untuk settle lagi ya. Kalau misalkan nanti suatu hari nanti dia masih bisa diberikan kesempatan oleh kamu dan semesta untuk bersama kembali, ya dia mungkin akan mengambil peluang itu untuk bisa bersama dengan kamu kembali gitu. Karena di sini dia sedang berjuang, aku lihat ya. Dia pun masih ada keinginan untuk memperbaiki kesalahan dia selama ini ya, yang mengecewakan kamu, membuatmu terluka, seperti itu. Terus itu escape ya, dia sadar dia telah melarikan diri dari situasi keadaan sulit di hubungan kalian, yang mungkin misalkan contohnya ya, dia melarikan diri dari rintangan di hubungan kalian yang tidak direstui oleh orang tua misalkan ya, dia tidak memperjuangkan kamu. Nah itu dia merasa merasa bahwa ya itu kesalahan dia juga gitu ya. Dia pergi di saat keadaan hubungan kamu dengan dia saat ini sulit, tapi sebenarnya keadaan dia juga secara finansial, secara kehidupan juga sebenarnya masih sulit. Gimana mau memperjuangkan kamu, menghadapi orang tuamu, misalkan tidak direstui orang tuamu gitu ya. Mau memperjuangkan kamu, bisa percaya diri, memperjuangkan kamu di depan orang tuamu, keadaan dia aja masih sulit gitu loh. Ya. Oke, ada man. Jadi I want to fix our connection. Dia pun masih ingin memperbaiki koneksi kalian ya. Dia masih ingin memperbaikinya nih kan. Ada piring, ada apa nih? Hati, love ya, love. Nah terus di atasnya ditimpali dengan ini love-nya yang tadinya pecah ikut dengan piringnya. Nah ini ditimpali dengan love yang masih utuh. Jadi dia ingin memperbaiki koneksi di antara kalian. Jadi masih ya ada keinginan untuk memperbaiki hubungan kalian. Holding back ya. Kalau aku lihat memang keadaan atau perasaan dia saat ini tuh seperti menahan perasaan dia terhadap kamu. Jadi dulu dia itu kan menahan perasaan dia ya, terus itu ketika sekarang udah berpisah dia juga masih menahan perasaan dia sama kamu ya. Entah di sini faktanya kamu juga sebenarnya tahu bahwa dia ini sebenarnya punya perasaan juga sama kamu, tapi karena tidak dia utarakan jadi kelihatannya kayak
nggak punya perasaan gitu ya sama kamu, padahal sebenarnya tidak. Karena mungkin keadaan yang membuat dia akhirnya sampai saat ini pun masih menahan kembali perasaan dia terhadap kamu ya. I should have expressed myself better. Jadi ya dia menyadari ya bahwa seharusnya aku mengekspresikan diriku lebih baik sama kamu. Ya kalau misalkan cinta seharusnya aku mengatakan cinta sama kamu, tapi ini ya gimana? Mau nggak mau harus dia tahan gitu ya. Karena ya ada ketidakmampuan dari dia untuk memperjuangkanmu saat ini. Terus reciprocity. I want to have equal give and take ya. Karena di sini aku lihat dia pun ingin saling adanya timbal balik dengan kamu. Jadi mungkin selama ini kamu yang selalu memberi, dianya nggak pernah yang memberi. Ya dia selalu menerima dari kamu, menerima dari kamu, menerima dari kamu. Tapi kamu tidak pernah menerima apapun dari dia. Sehingga dia pun ingin gitu loh adanya take and give yang setara dengan kamu. Saya juga atau aku juga ingin memberi dan menerima secara seimbang dengan kamu. Jangan cuman kamu doang yang memberi, akunya nggak pernah ngeberi kamu. Kan aku juga malu, apalagi kalau misalkan dia seorang pria ya, harga diri coy gitu. Ya, jadi dia pun ingin ada take and give yang setara juga dengan kamu, nggak cuman kamu doang yang sering memberi dia gitu. Makanya kalau misalkan ini memang benar ya, tidak direstui oleh keluarga juga, ya dia malu dong gitu. Masa apalagi kalau dia pria, masa pria selalu diberi oleh wanita gitu. Ya, ya kalau situasinya silahkan disituasikan aja, itu contoh ya seperti itu. Jadi inilah ya seberapa berharganya kamu di mata dia, seperti ini. Jadi kalian bisa menilai seberapa berharganya kamu bagi dia. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Cancer. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian ya. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Terus ini juga ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada angka 14, ada 22, 14, 22, 1, 31, 13, 5, 30, 25, 11, 28, 23, 17, 4, 6, 8, 16, 3, 12, 18, 24, 21, 10, 15, 20, dan 26. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada April, Februari, Maret, Juni, Januari, Oktober, November, Mei, Agustus, Desember. Kemudian sionya, bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silakan disituasikan saja. Ada sio kambing, sio kerbau, sio kelinci, sio tikus, sio naga, sio macan, sio kuda, sio babi, dan sio ayam. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. AERN KLUMYOW QJBHCPSV FTXI. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya.
Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.